Halo Hendy Surabaya, Dian Eka, AFR 510, panggil Tri. Mau kemana? Asik. Mbak Dian itu sahabat saya udah lama juga tuh, di HIPMI dulu kita satu angkatan. PPS Sri Yani, nah, good. My Blackguard, Krishna Simon. Itu dong, minum lagi. Masih ada nggak? Yang tadi yang lo bikin pakai es. Nah, kalau masih ada, saya aja deh. Rohantio, Rudianto, Dijanti, Mr. Pratama, Sofia Turrohma, Rudianto PDL. By the way, bincang bareng Bro Nil nih sesinya cuman sampai akhir bulan ini aja. Bulan depan gua shifting ke YouTube dengan tema yang berbeda. Nanti semua yang udah itu saya upload. Semoga berkenan buat teman-teman, mendapatkan manfaat. Yes, the boss is here, Mr. Roy Sakti. Welcome bro. Data Property, welcome. Jimmy Moody, Daniel Lesmana. Ya. Halo bro. Oh bro, apa kabar bro? Malam. Kabar. Malam bro Roy, gue suka background lu. Kayaknya lagi di dalam sebuah zen situation gitu, zen banget. Gitu ya, menyesuaikan lah. Menyesuaikan tema bro. Iya bro. Ya bro, sambil nunggu sejenak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol berdua dulu aja. Lu gimana kabar bro? Udah lama banget. Kangen gua sama lu, gile. Setengah tahun kan dia kali kita nggak ketemu ya. Iya, benar. Jadi gua itu sama Bro Roy itu lucu dulu tuh. Cuman saling tahu, terus sekalinya ketemu kita makan bareng ya bro ya di Grand Indo ya. Iya bro. Habis itu sempat diundang di kelasnya, terima kasih banget, itu banyak banget pelajaran, bahkan mindset gue berubah terus terang aja habis ketemu. Lucunya gini loh guys, kadang-kadang orang itu kan kesannya tuh menganggap oh si ini hebat, sebenarnya tuh kita tuh saling bisa belajar sih, nggak ada, menurut gue nggak ada yang hebat sih, menurut gue setiap orang punya pengalaman, dan pengalaman itu dan ilmunya itu sangat berharga, dan kita bisa saling belajar sih. Ini visinya jauh ke depan, luar biasa. Iya betul. Dan yang paling penting itu sebenarnya nggak tahu ya, pertemanan gue itu kayak MC Bro Roy itu asik-asik aja, ngeflow aja. Kita kan bengal-bengal dikit lah bro. Grup tanpa jaim lah kita ini bro. Yoi bro, betul sekali. Bahkan yang bahayanya di Bro Roy itu dia sempat mengaktifkan sisi gelap gue, gitu ngeri sekali. Jangan, makanya harus dinetralisir sama si Arli gitu kan. Nggak apa-apa lah. Gua memang kan. Tapi kayaknya gua hopefully kalau Arli bersedia, lo bersedia, mungkin di bulan Mei kalau memang
memang ini gue pengen bikin kayak webinar gitu Zoom bro. Jadi gue moderator, tukang provokator tingkat dewa gitu. Gue provok orang betul kayak terus. Pastilah, boleh lah, bisa lah. Kita masih asik aja lah. Kan masih bulan-bulan Ramadan kan, jadi seru. Iya, seru. Oke bro, kita Dan mulai ya bro. begini, bro. Jadi orang tidak sadar Gimana? bahwa Lanjut. kita itu memasukin situasi yang bisa dibilang ini kan apa ya, martial law lah bisa dibilang ya. Sekarang ini kan udah bukan masanya, udah bukan kondisi aman tentram bos. Udah ngomong kita ini kan masuk dalam sebuah martial law ya kan. Jadi tatanan aturannya udah mulai berubah semua, orang nggak sadar. Dan gue yang nggak nyangka ya bro. Jadi orang mungkin bingung ya untuk bayar cicilan, bayar makan apa segala ya. Yang gue nggak sadar adalah sekarang banyak orang nggak bisa ngontrak loh bro. Iya. Nah, banyak orang yang seharusnya yang biasanya middle class ya, terutama yang middle class ya, yang biasanya dia punya gaji 10 million, 20 million gitu kan. Tiba-tiba udah cicil motor, cicil mobil, cicil apa gitu kan. Dan tiba-tiba switchingnya itu kan terlalu mendadak ini kan. Iya, benar banget. Ya. Ini switchingnya terlalu mendadak sekali, Jeder. Jadi banyak orang yang tidak aware itu dan akhirnya apa ya, galau gitu loh, galau karena tidak terbiasa bermasalah. Beda kalau orang kelas menengah bawah ya, kita ngomong kalau orang menengah bawah itu udah biasa masalah, ditambahin masalah begini aja cuman iya aja, tapi dia udah kebiasa gitu bos, ya kan? Iya benar. Kita yang sudah sering masalah, ini cuman masalah yang jauh yang berbeda karena kan mungkin gue ya kan 2 tahun yang lalu juga pernah masalah ya kan, 4 tahun yang lalu juga pernah masalah, jadi masalah cuman ganti judul aja gitu, ya. Benar. Ada Pak Budi, Pak Budi ini, Pak Budi Pramata, luar biasa. Nggak bikin online sebentar. Welcome Pak Budi. Adalah. Bikin, ikutin dong IG-nya bro, gitu. Bro Budi, gitu, ikutin IG-nya tuh. Nah, oke. Nah ini dan orang begini bro. Jadi gue lihat itu orang kaget, orang tuh kaget karena nggak pernah seperti itu ya. CV-nya terlalu tinggi. Nah sebenarnya ini waktu yang tepat, istilahnya apa sih? Ini ujian nasional bos. Ujian nasional seluruh dunia. Tinggal lu naik kelas atau lu stay on class ya kan? Ini kan UNAS ini kan. Nah, lu bisa apa ya, beradaptasi nggak dengan kondisi yang seperti ini? Nah, oke. Kalibre gimana bro? Kalibre gimana? Kalibre lagi tiarap sejenak bro. Bukan tiarap sih, maksudnya lebih kayak bertahan lah. Iya, bertahan, survive ya. Iya. Cuman kita mulai bro. Bisa bilang ya, kita mulai kena pandemi ini apa ya? Maret ya bro ya, Maret ya. Maret itu yang heboh beritanya. Pandemiknya sebenarnya dari Januari. Januari kita nggak kan udah. Maret itu gua agak stres dikit sih ya. Sebenarnya kan gua agak stres ya. Apalagi kan gua seminar yang harus workshop itu kan. Gua harus. Iya benar. Lu ada offline-nya, lu ada event-event. Mobilnya kayak apa gitu kan? Mobilnya kayak apa? Tiba-tiba terakhir ya kan. Gua ingat banget tuh, terakhir gua bikin seminar tuh di Surabaya ya kan. Itu semua peserta wajib masker. Iya. Ada itu tanggal berapa tuh? Di bulan Maret ya? Parno kita. Itu awal-awal Maret? Itu udah parno kita udah. Itu awal Maret bro? Cuci tangan gitu kan. Udah. Wah, ini nggak bisa, ini kayak begini nggak bisa, ini bahaya, ini kan diterus-terusin bagaimana. Ya. Nah akhirnya ya setelah itu kita switching ya kan. Kita shift ke online ya, dan untungnya nggak perlu lama-lama sih, nggak lama-lama kita kalau di gua sih stabil ya, gua stabil ya. Iya. Gua stabil, cuman ya itu shifting, mau nggak mau harus berubah kan. Dulu kan kita nggak bisa ngomong gitu, nggak enak bro, workshop itu harus datang, harus ketemu, itu begitu kan. Nah sekarang ya dengan online pun ternyata bisa gitu loh, jangan lebih enak gitu. Sebenarnya kan tema workshop yang harus ketemu itu Bro Roy, itu kan kadang-kadang itu faktornya itu workshopnya nomor 7, foto bareng sama pembicaranya nomor 1. Nomor 1 ya? Oh iya. Iya, biasanya. Jadi yes. Makanya kadang-kadang habis workshop itu 80% blank, 20% masih jalan.
gitu Sejalan kan. ya. Nah, kembali ke mindset waktu datang kan gitu loh. Iya, iya. Gitu. Oke, Oke, so gimana nih? guys, kita akan mulai. Thank you semuanya yang udah hadir, buat teman-teman Bro Roy. Salam dari saya Sunil Tolani. Hari ini welcome Bro Roy dalam acara Bincang Bareng Bro Nil. Kebetulan tema hari ini yang gua angkat itu tema yang bahasa klasik banget. Cuman kalau di dunia di era pandemik ini yang klasik jadi gimana gitu, jadi yang Jadi gimana? padahal itu biasa-biasa aja gitu, jadi gimana gitu ya kan. Ya. Jadi temanya itu pusing gua bro, temanya ya pusing gua bro. Tadi gua mau nulis utang di mana-mana, cuman bahasanya kasar, jadi gua bikin Kasar banget ya. tagihan di Jangan mana-mana. bro. Image lu nggak boleh kasar bro. Yang kasar tuh image gua bro. Jadi gua bikin tagihan di mana-mana, bisnis lagi ngadat, gua harus gimana? Nah, itu temanya bro. Jadi ceritanya begini, sebenarnya tujuannya gue bangun tema Bincang Bareng Bro Nil ini, sebenarnya sekalian gue ikut belajar Bro Roy, gue pengen belajar juga dari teman-teman, dan juga gue pengen sharing energi yang positif, energi yang bisa membuka pandangan orang itu bebas. Ada yang cocok nonton acara gue sama lu, ada yang cocok nonton acara gue sama Christina, atau gue sama si Andika, dan sebagainya. Jadi, terserah orangnya gitu, dia mau ngambil angle mana. Orang gue sampai live meditasi bro, jadi segala angle gue lakuin. Dilakuin ya, nggak apa-apa lah. Dan itu memang diperlukan bro, karena dalam kondisi yang menurut gue sudden shock ini, kayaknya orang harus melihat hidup itu dari 360 derajat angle-nya. Jadi dia harus lihat dari semua, dari kepribadian dia, dari spiritual dia, dari kepercayaan dia, situasi dia dan sebagainya. Nah, Bro Roy, selama terjadi kondisi seperti ini, di luar dari aktivitas lu bikin workshop dan sebagainya, gimana sih lu spending hari-hari lu, bro? Belajar, bro. Mempelajarin. Jadi gini, ketika enak apa ya, nomor satu kan pasti gue pagi-pagi tuh nggak tahu itu lari, ngajarin anak gue sepeda ya, akhirnya kita punya waktu buat ngajarin anak ya, satu itu ya. Jadi gue sebenarnya blessing in disguise lah ya. Gue bersyukur wah akhirnya gue jadi orang rumahan gitu kan, karena selama ini kan gue lihat kita sering mobile kemana-mana ya. Nah kemudian gue mulai mempelajarin, bentar, gue selalu ngomong bahwa ini bukan masalah, ini ujian. Ya, itu penting ya teman-teman ya. Ini ujian, ini kesempatan. Karena momen-momen krisis ini sebenarnya adalah momen-momen ujian. Kalau lu yang naik, lu akan setelah ini ya kan. Kalau lu bisa tahu patch-nya bagus, lu ambil posisi duluan, ya, lu akan moncernya luar biasa. Gue yakin sekali seperti itu, bos. Tapi kalau lu cuman jatuh begini aja, lu sibuk dengan galau-galau apa segala, ya lu akan tetap kelasnya ya gitu-gitu aja sih gitu ya. Nah, jadi di situ gue mulai mempelajarin. Apa ya sekarang ya. Kayak contoh sebenarnya seperti live. Live ini adalah dunia gue semenjak tahun 2016, bos. Betul. Jadi pertama kali Facebook ada live, hari pertama Day One di Indonesia ada live, gue langsung live itu waktu itu. Gue sama si Gusti, ya kan? Nah, akhirnya gue tahu ketika webinar seperti ini, Pak Budi juga tahu ya kan? Nah, dan gue ngomong, oh, ini menarik nih, ini menarik, live ini menarik menjadi ini. Nah, tinggal gue harus mulai pikir bagaimana gue live tapi bisa berbeda dengan orang lain, ya kan? Nah, ketika live seperti ini banyak orang yang tidak bisa orang cuman fokus pada ajaran. Cuma ngomong, dia tidak membedakan. Padahal ketika live tuh yang terpenting itu ada dua, bos. Selain materi ya, yang terpenting itu ada dua, ya. Nomor satu itu cahaya, nomor dua itu audio, bos. Ini yang kadang-kadang orang lupakan seperti itu. Makanya kan gue ada nih, nah ini ya, simple. Ini pakai lampu aja. Iya, betul. Beli begini aja ya. Nah, cek.
Nah, jadi intinya adalah ilmu lo bagus ya kan, tapi wajahnya kadang-kadang suram. Itu kan juga akhirnya kan di otaknya nggak enak, bos. Ibarat kata Visualnya, iya. ibarat kata kalau nonton Kayak bokep Blu-ray sama 3GP itu kan beda feel-nya, bro. beda. Ya. Yoi, bro. Betul. Biar Yang agak satu lucu ya. klimis, yang satu bewokan, jadi beda. Ya, ada beda ya, gitu ya. Nah, jadi kemudian gue belajar, kemudian gue mau mempelajarin teknologi, gue pelajarin lagi ya, caranya nge-live pakai OBS, pakai beberapa macam. Sebenarnya Instagram ini bisa kita pakai PC udah bisa gitu, cuman istilahnya face-nya itu lebih jelasan pakai iPhone. Gue coba beberapa gadget, gue ngomong iPhone itu is the best untuk live seperti ini. Iya. Ya. Nah, dan kemudian kita mulai belajar apa yang bisa dijual di era online ini, ya. Ternyata gue ada materi yang harusnya gue kan ada CCR yang lu ikut kan, itu kan kalau yang lu ikut itu kan ceritanya kan bagaimana kamu get capital, ya kan, lu cari capital, kemudian kalau lu masalah gimana ya. Nah, sebenarnya kan masih ada lanjutannya, yaitu bagaimana lu ngatur capital itu, ya kan? Ngaturnya. Nah, itu awalnya gue bikin workshop lanjutan. Akhirnya gue bikin itu sebagai kelas lanjutan, tapi di online, gitu loh. Gue bayar lebih murah, kan? Nah, dan ternyata oke, gitu loh. Jalan bagus sih, lumayan. Peserta di atas 100 lah, setiap anu di atas 100 ya. Dan itu oke. Jadi kan ketika masa seperti ini, kata kuncinya satu sebenarnya, nggak boleh panik. Iya. Kata kuncinya satu, nggak boleh panik, diam dulu, sambil lihat. Ini ujian. Ibarat kata adalah ini bukan tembok, bos, ya kan? Ini bukan tembok, ini pintu kan. Nah, tinggal dengan kondisi seperti ini, kalau gua sih sebenarnya nggak terlalu galau. Justru gua seneng, kenapa? Kondisi seperti ini, kesempatan kita tuh nyalip, bro. Iya, benar. Karena yang lain tiarap, gitu kan. Lu kalau bisa punya poin, ya kan? Kalau lu kesempatan sekarang tuh nyalip. Sebenarnya sekarang tuh nyalip banget. Nah, akhirnya kan wah ini momen yang pas buat gua buat kita stand out gimana caranya kan. Pansos lah, ibarat kata kan pansos ya. Kayak kemarin kan gue bikin YouTube apa segala, ternyata yang viewernya sekarang 1,9 juta gitu kan. Kesempatan buat pansos, ini materi yang bagus, apalagi dengan momentum kartu kredit, utang apa segala. Orang nggak punya utang, orang punya utang tiba-tiba gini. Nah, itu jadi ini mindsetnya yang perlu dibangun di situ. Jadi kita terus berpikir positif, nggak cuma berkeluh kesah. Karena apa? Kalau Anda ngeluh ya, imunnya turun, juga nggak ada solusi, teman-teman. Iya. Ya, imunnya turun juga nggak ada solusi. Makanya kita di sini adalah kita bilang ini kesempatan. Karena apa? Kompetitor mulai. Ya, mungkin ketika zaman sebelum corona ya kan, lu kadang-kadang kita lihat persaingan ya. Gue punya kafe ya, bro. Gue lihat persaingan kedai kopi itu gila, bro. Parah, bro. Di radius 200 meter, gue hitung ya kan, ada 20 kedai kopi baru gitu loh, bro. Gila. Kemudian istilahnya kan lagi bakar-bakar duit, itu kan, mereka kan lagi bakar duit. Bikin kafe, kita udah biasa bikin kafe ya. Ini modal berapa, cuan berapa, nggak masuk nih, bro. Karena kan ini kan gini. Udah bisa langsung kebaca, iya. Iya, bubble-nya kan luar biasa kan. Wah, akhirnya kita mau ngikutin kayak begitu, waduh berat, bos. Ya kan, apa segala. Nah, tapi ketika seperti ini jeder, begitu ada seperti ini jeder ya kan. Akhirnya restart semua kan. Sekarang kita mulai di awal yang sama gitu kan. Akhirnya gue masuk nih. Sekarang gue lebih serius di bisnis kuliner gue kan. Nah, gue bilang, ini kesempatan kita ini. Ayo kemarin gue ketinggalan nih ya kan. Kemarin kan gue ketinggalan jauh nih, karena gue ngikutin kan. Sekarang udah kayak gini kan. Nah, kita mulai start yang sama lagi nih. Nah, dan lumayan. Gue punya restoran dan gue punya kafe ya. Jadi bulan pertama gue mikir di restoran gue gimana caranya. Waktu itu kan omsetnya dari 100% tinggal 10%, bos. Nah, bulan ini lumayan, udah 90%, udah recover 90% gitu loh. Lo bisa bayangin ya, dalam kondisi pandemik udah cover 90% ya. Nah itu kan mindset dengan cara yang berbeda gitu kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kafe masih belum. Ini kafe ini beres baru di kafe. Gue ngomong,
satu-satu lah, ya kan? Kita ini kan orangnya nggak bisa multitasking, ya kan? Fokus satu beres, satu beres, satu lagi gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu kan apa ya? Ababilpreneur gue ngomong, kebanyakan cita-cita. Iya. Pengen A, B, C, D, E, semua dilakukan. Nggak bisa kayak begitu, Bos. Betul. Nah, jadi saat ini saat yang bagus melatih fokus Anda mau kemana dulu, itu kejar dulu ya. Nah, sekarang menyambung dengan materi, ya kan? Menyambung dengan materi, ya. Jadi udah tagihan banyak, kemudian ini penghasilan nggak ada, gimana bro, gitu kan? Nah, jadi ini buat yang teman-teman yang juga baru, kalau yang udah tahu, kalau orang follower gue udah tahu ya. Tapi kalau yang di sini ya kan, saya share dulu adalah yang terpenting adalah kita harus tahu budget kita sekarang kan terbatas, betul ya bro ya? Nah. Bro, yes. Sebentar. Pos. Ya. Itu bagian emasnya, jangan diomongin dulu. Sebentar, gue lagi mau tanya lu dulu. Oke. Tadi kan gue tanya, lu gimana spend sehari-hari lo? Ya. Nah, sekarang gue mau ambil poin-poinnya aja dulu, biar teman-teman bisa nyatet juga, bisa nyimak, bisa nyatet. Jadi poinnya adalah, pertama, dia melihat situasi ini, pertama dia tidak panik. Meskipun seorang Roy, manusia, bisa punya faktor panik. Tapi dia memilih untuk tidak panik. Itu harus dipahami dulu. Kedua, dia melihat things dari perspektif, oh gue bisa spend more time with my family. Terus tadi ada satu kata yang pertama kali gue tanya, dia langsung jawab dulu. Lu ngapain selama lu spend dalam kondisi pandemik ini? Kata pertama yang keluar dari mulut dia adalah belajar. Oke, guys, ingat itu, belajar. Jadi belajar itu nggak ada habisnya. So kita bisa belajar forever sampai kita mati. Jadi itu adalah key. Ketiga, dia menceritakan tentang fokus. Jadi pada saat dia menjalani beberapa usaha dia dan usahanya juga ada beberapa yang challenging, dia beresin satu persatu dulu. Jadi nggak langsung otaknya tuh gerasak gerusuk ngurusin semuanya. Jadi the key itu pertama belajar. Nah, belajar ini bisa ditarik. Belajar untuk tidak panik, belajar ilmu baru, belajar fokus. Itu dulu. Oke. Lanjut, bro. Mantap, ya. Jadi ketika kita tidak panik dan kita fokus, ya kan, kita kan mulai tahu bahwa ada yang bisa ditunda, ada yang tidak bisa ditunda. Nah, sekarang kan saya akan share buat teman-teman yang ada di sini ya. Mungkin kalau lu di sini datang ke sini dengan model masih turunan ketiga atau keempat, jadi orang yang kayanya nggak bisa habis 7 turunan ya gue bisa no-comment lah ya kan, ya tetap lah. Cuma kan sometimes nikmatin aja acaranya, ya, nikmatin aja lah ya kan. Nah, kayak Nia Ramadhani ya kan, mama bikin masak telur mau apa ya nggak masalah bos. Ya kan, Abdul Rizal Bakri lo sejatuh-jatuhnya mau makan apa segala juga bisa. Nah, cuma kan kalau kita di sini kan kebanyakan kan yang follower kita ataupun audiens kita adalah budgetnya sangat terbatas sekali ya kan. Nah, ketika budget yang terbatas sekali, kita mengalami adalah winter. Ini winter secara finansial, ya kan? Dan winter yang musibah yang kita nggak tahu kapan akhirnya gitu loh. Kita nggak tahu. Jadi ini kan long journey gitu loh. Jangan dilihat pas coronanya. Yang susah itu adalah masa-masa long journey sampai menuju ke tanah perjanjian. Gue kalau cerita begini bos, gue selalu ambil cerita yaitu dari Alkitab yaitu kan, ya aksi heroiknya adalah ketika Nabi Musa ya kan membebaskan rakyat rakyat apa ya? Yahudi ya, Israel ya, orang Israel ya. Aksi heroiknya adalah ketika Nabi Musa membebaskan rakyat Israel dari tanah Mesir. Itu kan heroiknya kan. Problemnya adalah after that dia harus mencari tanah itu dia keliling 40 tahun, bros, ya kan? Untuk ini orang mau dipindah kemana, settle itu 40 tahun. Nah, kita ini sebenarnya dengan corona ini kan kita melewati masa yang 40 tahun ini. Ini nggak cuma sekedar film yang durasinya 1,5 jam, begitu mendekati 1,5 jam, kemudian ini akan klimaks ya kan. Ini kita berseri bro, ya kan? Ini terus ini terus berseri. Nah, artinya apa?
ketika sudah seperti ini ya kita harus mulai jaga-jaga kan. Kita harus nimbun ransum lah. Gua kira kan nimbun ransum ya. Nah, jadi lo harus bisa mulai membedakan mana itu kewajiban premier, sekunder, dan tersier. Betul. Ya? Nah, betul. jadi ini penting, ya kan? Kalau, ya kan, nomor satu adalah apa? Kewajiban primer adalah makan, ya kan? Makan lu sama keluarga lu. Ya, jangan, ya kan? Premier adalah makan lu sama keluarga lu, ya. Nah, kemudian kewajiban sekunder ini adalah yang banyak orang Jakarta ini kontrakan, bos. Ya beda kalau lu udah punya rumah, udah apa, is okay lah ya. Everybody masih sewa apartemen, masih kos, kontrak gitu kan. Itu yang missing point-nya kan di situ tuh, ya. Bahkan kalau gue lihat cerita di Jakarta kan ada orang pekerja yang kontrakannya itu kayak peti mati, bos, kayak hotel kapsul. Oke. Iya. Dia cuma nyewa begitu doang ya kan. Lu bayangin selama di lockdown kemudian dimasukin kayak begitu kan apa nggak kayak vampir tuh, bro. Betul. Vampir, geblek. Iya kan, dia kan masuk cuma satu kamar ya itu kan, tidur gitu kan. Nah, dan gua rasa kalau di Jakarta kayak gitu tuh banyak ya kan. Selama ini dia itu kan tidur cuma tempat karena kan dia everyday daily-nya dikerja kan. Kalau kerja mah jangan ditanya, perlente bro ya kan. Sepatunya Balenciaga, kemudian mejanya rapi, ya, baunya wangi, nggak kelihatan bro ya kan. Nah, begitu pulang kos-kosan cuma satu selip peti mati itu kan udah kayak vampir kan. Iya. Nanti bangkit apalagi. Nah tiba-tiba kemudian terjadi seperti ini ya. Jadi itu GG bro, gaya gengsi. Gengsi. Itu ya kan? GG, gaya gengsi. Gaya gengsi ya. Nah itu BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita kan. Ya. Nah kemudian ini kontrakan ya. Belum kalau single ya. Belum kalau udah punya keluarga kan. Nah kewajiban tersier itu angsuran, bros. Iya. Ya, kewajiban tersier itu angsuran. Nah, jadi 1, 2, 3 ini ya kan, kalau Anda tidak panik, Anda pakai gunakan otak Anda harus tahu kok. Anda harus memenuhi kebutuhan makan dulu, ya kan, sekunder dulu, baru ini, gitu loh. Nah, sekarang banyak orang karena ininya galak, ya kan, angsurannya galak, ya kan. Wah, nanti kan diteror apa segala, ya kan. Nah, uang yang tersisa digunakan untuk bayar utang, buat bayar angsuran apa segala. Nah, at the finally itu salah strategi, ya kan? Ketika winternya belum selesai, duitnya udah habis duluan, terus mau ngapain? Ya, Sam jadi kriminal sekarang, bro, ya kan? Betul. Nah, betul. Dan sekarang itu bisa lebih parah loh, bro. Kalau dulu lu nggak punya duit, lu jual diri masih laku. Sekarang lu jual diri, siapa yang mau beli? Gitu kan, kalau cewek lo ya kan? Betul kan? Dulu cewek ya kan, lu nggak punya duit, jual diri masih laku. Sekarang lu pun jual diri, siapa yang mau beli, bro? Kagak ada. Spa pada tutup ya, bro ya? Iya, spa aja udah tutup, bro. Iya. Lu kalau mau jual diri, kena virus, bro. satu paket sama rapid test. Sama rapid test. Jadi ini harga sama rapid test juga itu kan. Ini buat intermezzo malam-malam ya. Biar nggak stres, ya kan? Nah, ya sekarang kan jadi kondisinya yang seperti itu. Jadi, nah problemnya adalah teman-teman, nah kadang-kadang karena dia panik, dia tidak bisa berpikir long term gitu loh. Yang penting gua survive dulu kan. Nah, kenapa? Karena yang terjadi dia membangkitkan saraf purbanya dia. Jadi gini, yang gua pelajarin bro, bahwa orang itu dari lahir, ya, orang itu dari lahir sudah punya ilmu hutang. Ya, orang itu dari lahir sudah punya ilmu hutang, ya. Kenapa bisa begitu? Karena basically hutang itu adalah salah satu naluri di antara dua naluri yang dipunya manusia, yaitu naluri untuk survival, ya, dan naluri untuk mengembangkan keturunan. Iya. Ya. Nah, jadi survival ya salah satunya ketika kita zaman purba survivalnya ya di hutan, tapi ketika zaman begini ya survivalnya ya dunia finansial. Nah, problemnya adalah ketika terancam, dia naluri survivalnya itu keluar. Yaitu ketika ada tagihan jatuh tempo dan kemudian dia panik dan takut diteror, dia kan terancam. Ya, akhirnya survival instingnya keluar, yaitu apa? Dia cari utang lagi untuk bayar utang. Ini yang paling bahaya ya. Cari utang lagi untuk bayar. Gue pernah kok begitu. Hah? Gue dulu pernah kejebak dalam itu. Gue pernah kejebak gara-gara fear itu. Karena mikirin nama baik dan sebagainya. Nah,
pikirannya itu macam-macam ya. Sekarang gua tanya bro ya. Sekarang yang gua tanya adalah apa? Ya. Ya. Cari utang untuk bayar utang. Yang ngajarin lu siapa gitu loh. Apa gimana? Yang ngajarin lu siapa gitu loh. Cari utang bayar utang itu loh. Lu belajarnya sama siapa? Nggak ada. Itu berarti sudah secara naluri untuk survival udah keluar, tapi nggak ngerti cara mengelolanya kan? Iya, gitu loh. Nah, itulah kenapa di dalam ilmu hutang itu begini. Kalau Anda tidak belajar cara yang benar, maka dunia akan mengajarkan Anda cara yang salah. Itu penting. Ya. Jadi kalau kita nggak belajar cara yang benar, dunia itu akan ngajarin kita cara yang salah. Salah satu pelajaran dunia ya adalah ketika lu survive, yang penting lu survive dulu, nggak ngerti bahwa ini cuma sesaat. Nah, salah satunya cari utang bayar utang. Nah, yang saya takutkan adalah banyak orang sekarang terjebak pada jalan itu. Bahkan gue di DM apa segala, banyak orang utang Pak buat bayar asuransi, Pak tolong Pak pinjam dulu apa segala. Ini otaknya di mana gitu. Dia nggak sadar bahwa dia itu mempercepat kematian. Ketika lu utang bayar utang, itu kan sama dengan lu mempercepat kematian lu gitu loh, bro. Nah, bro, jadi ada teman gua dari Makassar. Dia nelpon gua. Dia bilang, "Bro, lu kenal Roy Sakti?" "Kenal." "Kenalin dong." "Kenapa?" "Lu mau cari capital?" "Enggak, gua ada masalah kartu kredit." Gua bilang, "Bukan Roy Sakti yang lu cari kalau lagi masalah." Masalahnya bukan dia yang lu cari. Nah, jadi lu kalau ini kan untuk belajar. Nah, ini kan kadang-kadang begini teman-teman, ketika sudah terjadi seperti itu kan, nah bagaimana kita belajar cara yang benar seperti apa, ya? Nah, cara yang benar itu memang kadang menyakitkan, karena memang apa? Ya, financial planning itu enak, gampang kalau ada duitnya, betul kan? Sama kayak si Safir kan, lu kalau ngurusin orang ada duitnya enak bos, oh ini alokasi, aset alokasi kan. Yang masalahnya kan kalau nggak ada duitnya itu mau diapain bro, ya kan? Yoi bro, betul. Kita ini kan milihnya the best from the worst gitu loh ya. Jadi kan kita nggak bisa, kita berlakunya ini kan lesser evil, necessary evil, udah itu yang kita pakai. Ya kan, lesser evil, necessary. Jadi kejahatan kecil daripada kita mau kejahatan yang lebih besar lagi. Ya sometimes kayak begitu. Nah, itulah kenapa teman-teman ya kadang-kadang saya memberikan nasihat pada Anda apalagi ketika kreditnya tanpa agunan bro ya. Jadi ketika kreditnya tanpa agunan baik itu kartu kredit, KTA, pinjol. Pokoknya 3 ini ya, kartu kredit, KTA, pinjol. Ini tanpa jaminan bos ya. Artinya jaminan kepercayaan. Berarti kalau kalau kita gagal one prestasi ya sebenarnya kan tidak ada yang disita. Tinggal lu udah nggak dipercaya lagi sama bank ya sudah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita yang bener aja bro ya kan, lu nggak bayar kartu kredit, kerugian lu apa gitu loh. Lu nggak bayar pinjol, kerugian lu apa? Nah, secara materi ya kita berbicara, oh rugi gua 13 juta, 15 juta, 50 juta, gua tanya, secara materi kerugian lu apa gitu kan? Selama ini kan tolong disimak ya teman-teman, bahasanya Bro Roy tolong disimak dengan baik. Jangan lu mentang-mentang dia ngomong, oh ya udah kalau gitu gua nggak usah bayar. Dengerin sampai habis. Nah, jadi bentar ya kan. Nah, jadi kerugian yang terjadi adalah imaterial ya kan. Contoh nama baik ya kan, nama baik, kemudian takut diteror debt collector apa segala ya. Nah, tapi ketika sudah melihat seperti ini kan kita lihat lagi ya kan, kebutuhan primer lu ke cover nggak? Kebutuhan sekundermu ke cover nggak? Kalau ini ke cover ya udah lu ngurusin inilah. Jaga nama baik, jangan langsung di cut loss ya. Nah, cuman gua berbicara adalah bagi teman-teman yang kebutuhan pertama, primer dan sekunder ini masih tanda tanya gitu loh. Ya, bagi Anda yang kebutuhan dan mengutamakan kebutuhan mengutamakan yang ketiga itu salah. Nah, jadi tiba-tiba lo mau tanya ketiga, wah itu mati loh, itu cepat mati. Jadi itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti saya ngajarin Anda kemudian macet semua, enggak. Karena gini, simpel ya bro. Hari ini gua lancar, gua kolek 1, ya kan. Bahkan restrukturisasi oke lah, ya kan. Gua dengan kondisi sekarang, ini adalah momen yang tepat kalau gua mau macet bro, ya kan. Itu cuan gedenya itu sekarang, ya kan. Kalau gua ngomong kalau mau macet ya, kalau saya berbicara dengan hitung-hitungan yang ekonomi, ya kan, secara ekonomi, finansial, ya. Dengan ilmu yang saya punyai, dengan SOP yang saya tahu, dengan saya tahu kondisi kelemahan bank, sekarang ini adalah momen tepat untuk macet.
Karena nanti negonya jauh lebih gampang, diskonnya lebih besar. Artinya apa? Bisa jadi utang 1 miliar dengan skill saya, gue bisa nawar-nawar di angka 500 juta. Jadi kan gue kan secara ekonomi kan gue untung. Tapi gue tetap, tapi gue nggak mau macet. Kenapa? Ya kan? Karena itu bukan apa ya? Bukan naluri gue gitu loh. Jadi itu bukan kata hati gue masih lancar, gue masih bisa. Gue masih, ibarat kata, gue masih bisa yakin menangkan peperangan ini dengan cara yang jujur gitu loh. Kenapa gue nggak jujur gitu kan? Bukan gue banget gitu loh. Itulah kenapa gue tetap bayar, gue tetap lancar ya kan? Gue lancarin. Nah kan kadang-kadang anak-anak kan, murid-murid semua kan, Pak nggak sekalian dimacetin? Ya enggak gitu loh. Kenapa kan? Dari dulu gue nggak macet, kecuali terpaksa, is okay gitu loh. Karena apa? Kebutuhan primer, sekunder udah beres semua. Gue udah. Jadi ketika gue kalkulasi, begitu jeder gue kalkulasi. Ya kan, duit di rekening ada berapa nih, kemudian utang angsuran berapa, gua kalkulasi terdekat, gua bisa survive 6 bulan bos. Jadi gua udah siap fight, 6 bulan kondisi kayak begini ya kan, dan gua ngomong kepada karyawan gua, tidak, tenang aja, gua garansi pokoknya kalau 6 bulan nggak ada yang dipecat, tenang aja, cuman gaji dikurangin ya. Gua ngomong ya kan, gaji dikurangin lah, THR lu kurangin, tapi gue janji gak ada dipecat selama 6 bulan, karena gue udah siapin, dengan semua, karena apa? Gue udah latihan, dari dulu kan gue ngajarin orang adalah kartu kredit sebagai dana cadangan, standby loan, ya kan? Nah ini sebenarnya gue udah siap, gitu kan? Nah, tapi gue tidak macetin, ya, kenapa? Ya karena secara prinsip itu bukan gue, gitu kan? Nah, gue nggak mau apa ya etikanya itu ada lah gitu kan, nggak cuma sekedar kita punya etika, betul, itu yang penting, nggak cuma sekedar nyari duit doang, cari cuan doang kan, kita juga punya etika, kita punya harga diri apa segala kan, karena gini kadang-kadang, ya cuman ketika Anda posisinya udah kepepet, nah sekarang yang beda adalah saya berbicara kepada audiens yang secara istilahnya apa, lu mau jaga nama baik, lu udah nggak bisa bos, ya kan? Iya, benar. Ya. Nah, sekarang gue tanya, ya kan? Saya tanya kan, banyak teman-teman kan. Nah, oke lah, total angsuran ada 50 juta. Sekarang income-mu berapa? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada kayak begitu ya, gimana caranya lu mau lancar, bos? Gitu kan? Betul. Nah, kalau nggak ada begitu kan, ya kita pakai aturan yang berbeda, ya macetin aja lah. Karena kalau lu nggak macetin, sekarang lu lancar. Karena apa? Lu ngerogotin ransom lu sendiri. Iya. Lu grogotin budget primer lu, budget primer lu grogotin. Nah, jadi gini, gue ada satu cerita ya, sambil kita kan malam-malam dongeng aja enak ya. Ya. Dongeng aja, santai aja. Nah, santai aja ya. Jadi kan gini, orang ketika berutang untuk bayar utang, ya, itu sama seperti kejadiannya mereka ini gini ya. Gue ada sebuah cerita bahwa ada orang ini sedang berburu harimau karena harimau ini mengganggu marga, gitu kan. Akhirnya apa? Wah, dia kalau nyerang lawan harimau sendirian nggak bisa tuh. Akhirnya apa? Dia pakai strategi, bikinlah lubang yang besar, ya kan? Bikin lubang jebakan yang besar. Nah, ketika dia bikin lubang jebakan yang besar, tutupin sama ranting-ranting jeram supaya untuk jebak harimau. Nah, pas ketika harimaunya muncul, dia ikut nyemplung juga, harimaunya juga nyemplung juga. Jadi dia sama harimau itu nyemplung, ya, di satu lubang. Di tempat yang sama, ya. Di lubang yang sama, bos. Nah, dia di sisi kiri, harimaunya di sisi kanan kan. Waduh, deg-degan. Cuman nih harimaunya juga pemalu nih, bro. Ya, harimaunya juga pemalu, ya kan? Dia juga kan. Nah, cuman harimaunya gini, berhari-hari kan, sehari, 2 hari. Nah, harimau ini ketika dia lapar, dia mulai maju. Dia maju nih ke dia nih, ya. Karena yang lu di situ takut lu kan masih ada sisa makan tuh. Daging ya kan? Dagingnya lo kasih. Ah, harimaunya makan, jinak lagi. Nah, nggak lama kemudian, ya kan, datang lagi, dagingnya lo kasih, ya kan? Lama-lama yang terjadi adalah apa? Lu nggak makan, harimaunya tambah kuat, bos. Iya. Sampai akhirnya daging lu sendiri luas. Karena ketakutanmu sama harimau, ya kan? Kamu potong tuh daging sendiri, ya kan? Untuk kasih makan harimau. Dengan harapan kamu survive, ya. Padahal ketika lu begitu kan yang terjadi adalah apa? Harimaunya tambah gede. Iya, betul. Tambah kuat. Tambah gede, tambah kuat, lu tambah lemah. Dan yang terakhir yang terjadi adalah apa? Lu dimakan harimau itu, habis lu tinggal tulang belulang, bos. Iya.
Nah, itu adalah analogi ketika Anda mencari utang untuk membayar utang. Nah, ini yang selalu saya ngomong adalah hati-hati. Lu sedang ngasih makan monster loh, bro. Lu sedang ngasih makan monster loh. Ini kalau monster lu kasih makan, tambah lama tambah gede. Iya. Itulah kenapa. Nah, terus Pak, cara strategi yang bagus bagaimana dong? Strategi yang bagus, mumpung harimaunya masih kecil, lu ajak duel dulu. Kemungkinan kita, istilah kata, kemungkinan menang 50-50 lah. Ya udah, mumpung kita masih kuat, dia juga rapopong. udah. Ibarat kata kan, kita mumpung masih kuat, ya kan, harimaunya juga masih kaget, udah cepet duel, itu kemungkinan 50-50 gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau bahasa positifnya, kalau dalam kondisi nyatanya diajak ngomong, dibikin restrukturisasi, ditunjukin niat baik lo secara tegas, lo kondisinya begini, lo mau beresinnya begini, dan lo butuh waktu, tegesin, betul loh? Yes, seperti itu, ya kan? Yeah. Nah, jadi analoginya seperti, makanya kan gue ngomong, nggak dibayar itu bukan berarti lo niat macet, enggak gitu loh. Jadi gini, bro, macet itu kalau dalam kamus gua ya, beda antara macet dan ngemplang itu berbeda. Tolong dibedakan teman-teman. Kalau ngemplang itu habit attitude, nggak bagus, ya. Nah, kalau macet ini kan sebuah kondisi eksternal ataupun internal, ya kan. Bisa jadi lu nggak bisa ngatur duit, tapi sekarang kan bukan karena lu nggak ngatur duit, lu jago ngatur duit pun kondisi kayak begini juga ribet juga kan. Nah, jadi macet itu sama dengan menunda pembayaran sampai diskonnya keluar. Kata kuncinya di situ. Ya, menunda pembayaran sampai diskonnya keluar. Kenapa? Karena aturan bank sendiri seperti itu. Kalau sebenarnya sebelum zaman corona juga gue nanganinnya macet udah banyak gitu loh. Dan enaknya ketika zaman corona begini ya, penawaran yang dulu kita dapat tuh, jadi kalau dulu sebelum corona ya, lu dapat restrukturisasi yang denda dihapus, bunga hapus, kemudian rubah cicilan, itu lu harus berantem dulu sama debt collector 3 bulan, bos. Baru lu dapat penawaran yang itu. Kalau sekarang, lu dari sekarang ngomong, itu bisa dapat. Jadi seminggu, 2 minggu lu ngomong, udah keputusannya sama ketika, kalau masa biasa, lu harus berantem dulu sama debt collector 3 bulan, 4 bulan, baru lu dapat. Nah ini yang penting mana? Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Nah, beda kasus ketika kita kreditnya beragunan, maka itu melihat aset juga kan. Nah itu little bit complicated loh. Jadi sebenarnya kalau yang tanpa agunan ini teman-teman ya, ketika kamu tidak mampu dan kamu memang tidak mampu bayar karena alasan yang mulia, yaitu waduh, gua bayar nanti gua nggak makan. Ini adalah alasan yang forgiveness lah ya kan. Bukan lu niatnya, wah ini enak nih, ini kan kesempatan lu macet. Nah ini beda kasus, bos. Kalau ini lu niatnya nakal ya. Nah tapi ketika seperti itu ya, nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Masalah debt collector nagih itu SOP debt collector. Debt collector itu pekerjaannya nagih ya kan. Nah kemudian itu bisnisnya udah apa? Itu udah bisnisnya, metode bisnisnya gitu loh. Ya udah kita jawab dengan segini loh. Dan yang berikutnya adalah Pak, jangan terlalu galau dengan yang namanya debt collector. Sebenarnya, Bro Neil, yang rese itu bukan debt collector. Yang rese itu desk collector. Jadi beda ya. Collector. Iya. Yang nelpon itu yang rese. Kalau yang datang tuh aman, bos. Ya. Yang ngomongnya itu udah kayak iblis lepas deh, udah. Itu kayak iblis lepas ke dunia itu ya desk collector itu, bro. Ya. Padahal kalau lihat orangnya unyu-unyu, kadang-kadang masih jilbaban, masih anak umur 23, ya kan? Cuman kata-katanya rusak nggak karuan. Itu memang dia itu memang SOP-nya dipancing supaya Anda mancing emosi, gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak hadapin, jadi loh, kalau kita nggak persiapkan dari awal, itu kan kita kaget, bos, gitu loh. Benar. Jadi kata kuncinya adalah kalau sampai lu pakai strategi, memang ini saya berbicara buat teman-teman yang ya saya lagi kan 1-2-nya belum tanda tanya, lu ketiga kan
ceritanya ketika lu cut loss, ya kan. Jadi gini bro, Mhm. film horor itu kan paling menakutkan ketika kita nggak tahu jalan ceritanya kan, bro. Mhm. Betul kan? Ketika kita lihat Betul. film horor itu yang suster itu yang falak itu Betul. kan, itu pas zaman pertama kali Iya. lihat kita nggak ngerti jalan ceritanya, itu kan seremnya luar biasa itu kan, wah begini kan udah sampai Benar. merinding apa segala. Nah, tapi kalau kita ngelihat kedua, ketiga, keempat, udah ketebak, oh dia paling habis ini yang keluarnya hantunya ini, ya kan? Nanti ini lagi, ya kan? Nanti mau apa ngakutinya kayak begini. Lama-lama kan kita nggak takut gitu loh. Jadi sebenarnya adalah kita mempersiapkan hal seperti itu. Nah, nah, jangan begini teman-teman. Ini satu pelajaran dalam hidup ya. Jangan kita takut sama debt collector dan kemudian kita run away. Kita escape, ya. Iya. Nah, ketika kita escape, maka lu akan jadi coward seumur hidup, lu jadi pengecut gitu loh. Ketakutan itu akan terus menghantuinmu sampai seumur hidup gitu loh. Dan lu nggak bakal enak, nggak bakal enak hidup, nggak bakal enak ketika seperti itu. Dibayang-bayangin ketakutan itu kan nggak enak banget itu kan. Jadi sometimes lu harus coba dulu jeder, dah. Rasain dulu jeder, oh udah. Nah, begitu udah jeder, imun nggak takut, jadi santai. Kerja jadi enak gitu loh. Karena kadang-kadang yang membuat kita jatuh itu bukan masalahnya, tapi ketakutan kita terhadap masalah itu, bro. Imajinasi kita sendiri berarti ya. Nah, jadi kalau contoh ya, gue kasih contoh ya. Ini agak ceritanya agak nakal dikit lah, karena malam-malam kan, ya kan? Ini berkata begini lah, bro, ya kan? Lo dating with someone, ya kan? Dan ternyata mereka dia secara ini kemudian ibarat kata lu foto dengan kondisi yang tidak senonoh gitu lah, bro, ya. Lu ada foto bugil gini kan. Nah, kemudian orangnya ngancem lu, ya kan? Meres lu, ya kan? Lu kalau nggak gue bayar, ini lo gue sebarin lo. Lu takut kan? Wah, lu takut nih. Waduh, kalau bini gue bagaimana ya? Gimana ya kan? Nah, akhirnya apa? Kita hidup dalam ketakutan itu terus-menerus, bos. Betul. Ya kan? Akhirnya kita nggak kerja, nggak gerak, malah ketakutan itu yang menghancurkan diri kita, bro. Setuju. Nah, tapi kan ketika begini, wah, ini ketakutan harus diajar nih, kan? Ya udahlah, daripada ini lebih baik gua ngomong dulu dah, nyerah dah. Gua ngomong sama bini nih, gua selingkuh, ini ada ini. Akhirnya apa kan? Mereka marah-marah, oke, tapi setelah itu kan gua nggak takut, lu mau sebar-sebar deh. Udah tahu semua kok, kan? Nggak usah lu sebarin, gua yang sebarin. Nah, akhirnya kan itu menjadi ketakutan lu udah selesai kan? Akhirnya lu bisa kerja gitu loh. Nah, gimana bro? Coba di bro aja deh. Sekarang gue mau tanya, thank you banget penjelasannya. Sekarang gue mau tanya, ini kan tadi masukan-masukan buat teman-teman yang berhubungan sama tagihan dari debt collector, tagihan dari kartu kredit dan sebagainya. Sekarang ada satu kasus, misalnya, contoh ada salah satu yang pernah nge-DM gue, dia punya bisnis. Nah bisnisnya kan sekarang beneran ambruk bro. Tapi dia juga dia sebenarnya punya orderan juga, tapi orderannya semua ke pending. Sedangkan supplier sudah pada nagih dia. Tapi dia single fighter gitu kan. Nah dia tuh kayak kebingungan, gue harus ngapain, gue harus gimana. Sedangkan gue harus mikirin survival gue. Kalau gue, jadi gini, concern yang lu bilang ketakutan itu betul. Tapi kalau kita arahin ini ke arena bisnis, itu kan kadang-kadang yang bikin orang takut itu kan di imajinasinya adalah nama baik. Yes, betul. Okay. Nama baik dalam konteks kadang-kadang orang serba salah. Jadi kebetulan kondisi COVID-19 ini ada dua macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang memang karakternya baik. Emang orangnya kalau nggak ada ya nggak ada, kalau susah ya susah. Tapi ada juga orang yang monkey. Mentang-mentang kayak begini, dia sekalian aja ngomongnya, gue nggak bisa bayar. Jadi kan serba salah tuh si supplier jadi bingung kan, gue harus percaya yang mana, ya kan? Nah, kalau dalam kondisi seperti itu,
mindset seperti apa atau frame of mind seperti apa yang perlu dilakukan atau bahasanya bukan frame of mind. Pola pikir apa yang perlu diadaptasikan agar kita keluar dari rasa panik dan bisa menyelaraskan, oke, kondisinya begini, stepnya begini, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini, dari pandangan lo ya bro ya. Yeah. Gue sih udah kasih dia masukan dari pandangan gue. Jadi gini bos, sebenarnya kalau sudah kondisi seperti itu ya, kita harus punya mindset bagaimana kita bisa creating money without money. Itu yang penting. Bos. Creating money without money. Bos. Ya. Jadi lu bagaimana caranya lu create money without money? Lu jangan terpaku dengan modal. Modal tuh oke lah, ada. Tapi kalau nggak ada pun sebenarnya kita masih bisa kan. Gue beberapa kali gue create bisnis juga creating money without money. Itu kan sebenarnya ilmu tertinggi kan begitu kan, creating money without money. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kan carilah bisnis. Kalau sudah kayak begitu kan, saya selalu ngomong adalah ketika kita kondisi survival kayak begini yang nggak ini kan, kita jangan berspekulasi untuk cemplungin duit lagi. Itu sangat berbahaya dengan kondisi seperti ini. Carilah, ya kan? Saya ngomong adalah carilah bisnis yang kalau kalah lu cuma kalah waktu, tapi kalau lu menang bisa menang duit. Nah, kita harus lihat gitu kan. Jadi cari angle-nya yang kalau kalahnya cuma kalah waktu, kalau menang duit. Nah, apa itu ya? Lu jadi makelar lah gitu kan. Lu jadi makelar, lu jual lagi apa segala ya kan. Nah, kalau masalah supplier lu yang ini semua butuh duit, tapi kan yang penting selama kita ngomong baik-baik dan kita memberikan etika baik, orang juga ngerti kok, bro. Bahkan kalau suppliernya lu mau nggak baik pun, lu nggak bayar pun sebenarnya juga nggak ada hukumnya, bro. Kalau kita berbicara secara ini kan perdata kan, perdata itu kan nggak ada hukumnya kan. Nah, kayak gue contoh ya kan, gue ada toko udah nggak bisa bayar, ya sudah gitu. Yang penting dia ngomong ya kan, yaudah sementara gue nggak bisa bayar ya, ini tolong utang yang lama diputiin dulu ya kan. Ini gue beli ke tempat lu cash kan bisa kan begitu, bro. Sementara utang yang lama lu pending dulu deh ya kan. Nah, cuman setelah ini gue beli lu cash kecil-kecil deh gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bisa lah, itu bisa ngulik lah ya. Intinya adalah kita punya mindset bahwa creating money without money itu bisa, bahkan sekarang itu it's time gitu loh kan. Lu gimana caranya? Lu kan gabung Christina Ali apa segala itu kan sebenarnya kan creating money without money kan. Lu ambil gambar doang, lu jualan juga bisa gitu loh. Iya. Artinya kalau itu kan creativity lu kan harus jalan, itu kan kreativitasnya harus jalan, bos. Iya. Berarti kembali lagi, pertama kita harus bisa, ya kuncinya pertama kita harus bisa menekan volume panik kita kan. Iya. Kalau paniknya bisa kita mute kan gitu kan. Iya. Baru kita bisa mulai berpikir dengan jernih. Ya. Apapun itu. Kedua jadi ya gini, kita harus siap. Ya. Jadi gini ya, ini ada satu filosofi yang menarik ya. Jadi gini, ketika emosi Anda meningkat, IQ Anda akan turun. Ya, ingat itu ya. Jadi ketika emosi Anda meningkat, IQ Anda akan turun, bro. Ya. Itulah kenapa lu nggak boleh panik, karena lu kalau panik auto goblok, bos. Ya kan? Orang kalau panik auto goblok, ya kan? Belajar workshop apapun, ya kan? Lu belajar sama Pak Tung Desem, lu belajar sama Christina, lu belajar sama Pak Jaya, apa segala. Banyak di sini itu pecandu workshop, pecandu seminar, ya kan? Gua banyak, ya betul. Kan? Nah, tapi begitu kena panik, ceder, ya kan? Auto goblok pakai ilmu purba. Ya kan? Cari utang, bayar utang, itu kan cari ilmu purba itu kan, ya kan? Nah, percuma lu ikut ke live kita, tiap hari orang bagi ilmu gitu kan. Dan kemudian setelah itu orang protes, belajar kok gratis kan, gimana? Oh yang gratis aja lu nggak ngerti kan? Iya. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau jadi gini, bro ya. Gue sekarang ya, sebenarnya kan gue tapi nggak enak juga ya sebenarnya kan. Gue 2-3 hari terakhir tuh nyaman loh dengan kondisi kota gue kayak begini ini kan, bro. Enak bener ya di Malang tuh kan. Udah hawanya dingin, motornya jarang-jarang gitu kan. Kemudian hawanya bersih banget, ini kan nggak pernah gue ngerasain bahwa wah ini enak ya sebenarnya, kok nggak gini terus aja kali ya gitu ya. sampai begitu kan, bro. Ya akhirnya kan kita ini kan kalau kayak ibarat kata orang diperkosa kan, kalau kita nggak bisa ngelawan ya cobalah untuk menikmatin lah. Betul.
Nah, apalagi dengan sekarang kan online semua ya. Karena begini teman-teman ya. Nomor satu adalah jangan pernah mengharapkan bahwa dunia yang lama akan kembali. Karena Iya, setelah selesai dari pandemik ini, orang role-nya berubah semua, bos. betul. Yang offline Betul itu banget. akan semakin ditinggalkan. Iya, Karena orang udah terbiasa online, bro, ya kan? Orang betul. udah nurturing, udah online, gini udah nyaman kan? Dulu kan kita ngobrol kayak gini kan gak nyaman banget. Ah, masa ketemu layar Iya. begini kan, bro? Iya, betul. Kita bakal prefer ya ngopi lah ya, itu udah Ya tradisi gitu ngopi ya. gini-gini. Tapi kan ketika ini menjadi Padahal culture kan, sudah terbentuk, bos. Ini nggak bakal berubah, bro. Nggak, ya mungkin oke, iya, tapi kan ini the new era gitu loh. Ya kita benar. apa yang akan terjadi 6 bulan lagi, 1 tahun lagi nggak bakal jauh-jauh dengan kondisi seperti ini. Tinggal you harus cepet-cepet, lu harus ubah bisnis lu, ya kan? Gimana caranya lu bisa menyesuaikan dengan seperti ini. Ketika gua ngerubah Oke. bisnis gua yang di restoran, ternyata bisa juga ya. Oh lumayan juga ya, udah balik 80% ya kan? Oh iya, bisa juga. Jadi Mm-mm. ternyata adalah apa? Permintaannya bukan menurun, pindah gitu loh. Uangnya itu bukan Oke, nggak ada, pindah gitu loh, bro. benar. Nah, lu tinggal mulai diatur nih teman-teman dengan sekarang juga banyak teman-teman yang ke PHK apa segala, saatnya Anda untuk jadi entrepreneur. Nah, ya. Nah, karena begini, bro. Sekarang ini buat untuk teman-teman semua supaya juga lu nggak terlalu galau ya. Sekarang simpel aja, bro. Ibarat kata lu sedang membuat sebuah buku biografi ya kan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. ibarat kata lu sedang diinterview Christina Lee deh, gitu aja deh. Kita gibain Mm-mm. aja tuh orang ya kan. Ya, ya kita gibain tuh ya. Lu di interview Cekukan deh Christina pasti Lee ya kan. Nah, ntar ketika lu cerita nih pengalaman hidup lu kan, lu hidup nggak pernah susah nggak pernah. Gua lahir orang kaya, ya kan? Gue Mm-mm. lahir orang kaya, ya kan, nggak pernah kena masalah. Pas sekolah gue pinter terus, ya kan, juara terus. Ah, Habis itu ketika gue ah, remaja, ya kan, gue ketemu cewek cakep, tambah kaya, gue pacarin mau, gitu kan. Akhirnya gue ah, nikah, kemudian gue kerja langsung sukses, ya kan. Kemudian ah. gue istilahnya sukses-sukses sampai mati gitu, sukses gitu kan. Kira-kira Ya, film kayak gitu, video kayak begitu, kira-kira ditonton nggak, bro? ditonton lah. Hah? Ya mana asik Ditonton, loh. tapi enggak, ditonton cuman nggak banyak penontonnya. Tahu Iya, kan film-film yang penontonnya nggak banyak, ditonton tapi nggak asik. iya, terlalu tuh perfect kan, tuh good to be true ya. Kayak filmnya sih itu Vin Diesel yang baru itu loh, Bloodshot itu kan. Lu nonton gak itu? Vin Diesel yang baru Bloodshot itu. Yang baru nggak nonton karena filmnya nggak asik. Iya, itu kan terlalu kuat gitu loh. Suara Itu lu hilang. Suara lu hilang. ya, itu film itu lakonnya terlalu kuat, bro, gitu kan. Suara lu, Suaranya kenapa, bro? suara lu hilang. Ini lagi anu kelihatannya. Kelihatannya lagi gangguan, bro. Lagi gangguan, bro. Ada telepon masuk ya, Bro? Tempat lo. Suara lu hilang. Tes. Nggak ada. Gua keluar dulu ya. Jauh. Gua masuk lagi ntar ya. Coba, sebentar. Tes. Ya, Oke, oke, oke. Masih bisa ya. oke. Nah, Sip. jadi kembali lagi ke sini ya, bro ya. Jadi kan kalau Ya. kita lihat biografi itu kan isinya kan zaman susah, zaman ini kayak lu pernah ditodong senapan apa segala, betul kan? Sebenarnya kan Iya. this is the time, ya kan? Ini kan sebenarnya kan lagi seru-serunya film, bro. Kita kena pandemi Yoi. gitu kan. Gue yakin yang Iya. nonton di sini ya kan, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lu akan cerita masa ini. Iya. Lu lihat lu Kita dulu, hidup di bapak lu era kita pandemik dunia. lu tahun 2020 bapak lu bangkrut, nggak punya apa-apa, pasti banyak begitu kan video kan, kisah sukses gitu kan, nggak punya apa-apa, Iya. kemudian lu gue mikir ini jadi bisnis ini kayak begini, akhirnya sukses gitu kan, pasti banyak cerita yang kayak begitu. Betul. Karena banyak pengusaha lahir kayak contoh Meridiana ya kan 98, banyak krisis kan, wah itu krisis.
Hello guys, gue coba lagi deh, gue going live with Sunil. Di mana ya? Halo Henry Chen, apa kabar? Bentar, biar gue nge-live ke Sunil aja deh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, tadi ini ada. Baik, apa kabar ya? Tadi kita nge-live sama Bro Sunil, kemudian mati, ya kan? Nah, Ciawen, halo apa kabar semuanya? Ntar kita nunggu si Bro Sunil untuk gabung lagi deh. Maklum deh. Nah, bentar, gua ini sih. Teman-teman ya, kita ada kelas ya, kita akan ada kelas untuk KPR. Jadi banyak teman-teman yang tanya, Pak kalau KPR bagaimana? Kita tanggal 18 Mei, tanggal 10 Mei, kita akan ada satu kelas live ya, dengan Pak Antoni, namanya Solusi Kredit Bragunan Pasca Krisis. Dimana kalau di kelas itu kita akan mengajarkan bagaimana caranya negosiasi dengan perbankan ketika Anda untuk minta restrukturisasi. Dan beberapa hal yang bisa membatalkan lelang ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita cara mempertahankan aset kita ketika kredit itu gagal bayar ataupun sampai bermasalah bayarnya. Nah, itu tanggal berapa? Tanggal 10 Mei ya. Itu ilmu, saya ngomong itu ilmu penting banget ya kan. Karena yang ngajar nanti guru saya, bukan saya. Kalau saya ngertinya di dalam dunia kartu kredit ataupun di KTA ataupun di ya udah pindah ke sini deh. Oke, udah pindah sini. Nah, itu ilmu penting banget ya teman-teman ya. Terutama kalau Anda yang sedang ngadepin KPR dan mau restruct. Ya, saya tahu ilmu itu sudah lama. Dan makanya saya tenang. Oh, kalau sampai macet pun gimana caranya kita nggak sampai bayar apa gimana itu bisa. Bentar. Bos. Wah, seru-serunya tadi putus ya. Nah, intinya tetap bayarkan kok, minimal pokoknya. Jadi gini, negosiasi. Jadi kata kuncinya memang harus bayar. Tapi kan yang penting kan kita tahu bahwa Anda itu sampai ke lelang pada titik mana. Itu yang penting sih ya. Bentar, ini Bro Sunil lagi nge-live ya dia ya. Bentar. Kelihatannya dia lagi nge-live deh. Gue matiin dulu deh. Gue ikut ke live-nya Bro Sunil deh. Bentar deh, gue mati dulu deh. Cicilan kartu kredit kalau nggak bayar boleh kok. Ya boleh aja kan, tinggal Anda siap dengan konsekuensinya. Nah ini dia. Nah, kita tunggu dulu Bronil untuk masuk. Kalau Mikarta gimana Om, bayar apa enggak ya? Waduh. Nah itu silakan nanti ditanyakan sama suhunya langsung, yaitu Pak Antoni LPK ya. Dia yang paham untuk urusan seperti itu. Masuk kok nggak bisa ya? Nah.
toko sepi, ya mulailah beralih ke online ya. Kalau sekarang memang teman-teman, saya nggak bisa menasihatin macam-macam ya teman-teman ya. Halo, halo, bro. Ini kok nggak bisa sih, bro? Ntar gua anu lagi, bro. Nah, bisa nih. Yes. Welcome back. Welcome back to Bincang bareng Bronil di channelnya Bro Roy Sakti. Jadi sekarang kebalik nih, dia yang bakal nanya sama gue. Iya dong, bro. Nah, udahlah. Sekalian deh, ya. Oke, bro. Gimana nih? Share dong. Buat teman-teman di sini kan banyak yang belum kenal nih. Ini teman-teman, ini suhu spiritual saya ini, beliau ini, ya. Jadi beliau ini adalah orang yang visioner. Gue ngomong, Bronil ini orangnya sangat visioner sekali dan ketika memberikan argumen-argumennya itu sangat masuk di akal dan menjadi orang enak. Gue ngomong sih orang ini paling asik deh kalau buat diajak diskusi lah, bro. Menarik. Nah sekarang bro, lu sekarang gini bro, dengan kondisi yang pandemik seperti ini, step lu ke depan gimana sih bro? Ntar bro, strateginya. Jadi gini bro, gue itu sudah mempersiapkan diri atau beberapa strategi. Yang pasti gue lagi mau menguasai 3 new skill baru bro. Oke. Skill apa aja bro? Jadi yang pasti skill yang gue lagi pursue, itu satu tentang personal development. Satu. Yes. Kedua, kenapa personal development? Pertama buat diri gue dan bisa ngebantu banyak orang. Yeah. Karena things bakal evolve-nya cepat sekali bro. Abis ini karena kita tinggal di Indonesia. Jadi kita harus sadar bahwa kita tinggal di Indonesia sama yang akan terjadi new normal di US, new normal di India, new normal di Cina, new normal di Korea, itu beda semua. Beda semua pasti. Nggak bisa sama. Beda semua. Cuman basicnya doang yang sama. Yang serem di US bro. Orang pada keluar semua, ke pantai semua, wih itu luar biasa itu. Udah kayak film. Makanya kan kalau dibilang apa lo bilang auto goblok ya? Iya. Gue suka banget tuh. Nah yang kedua dan yang ketiga itu berhubungan sama misalnya artificial intelligence. Jadi yang berhubungan sama teknologi. Jadi gue masuk ke situ bro. Karena gue merasa abis ini everything will evolve in teknologi. Harus itu udah harus itu. Iya. Nah, karena sebenarnya kalau ini yang gagapun ya. Jadi lo simpel aja ya kan. Nge-zoom meeting lewat Zoom. Itu kan sebenarnya udah sebuah leap yang jauh banget. Orang yang nggak ngerti meeting kemudian tiba-tiba meeting lewat Zoom itu kan lompatannya jauh banget, Bros. Dalam waktu 2 bulan, kemudian semua seperti itu, semua udah terbiasa dengan Zoom, semua terbiasa dengan berbicara di depan kamera kayak begini, ya kan? Susah loh, kalau orang nggak pernah biasa kayak begini itu susah loh. Lu ngeliatan kayak begini, ya kan? Ngomong kayak orang gila, kan? Ngomong kan? Susah loh, bro. Nah, makanya kalau ada yang ngomong, gua harus gampang bacot, gua harus akui memang susah, bro. Yang gampang tuh komen. Nah, komen tuh enak, itu gampang. Kalau bacot tuh susah. Bener. Nah, yang pasti gimana ya? Orang itu akan lebih health conscious. Satu. Yang jadi masalah di new normal nanti itu adalah the problem of trust. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin lo pade bisa pasang sepatu apa tadi lo bilang mereknya? Ya pokoknya bermerek lah ya sepatu. Yeah. Pakai sepatu bermerek, pakai baju bermerek, lo jalan ke mall, lo pakai jam Rolex, lo bisa nipu orang, lo pakai Mercy ya kan, lo sewa, terus lo minjem duit, terus lo ngerjain orang bisa, ya kan? Tapi kayak begitu. New normal itu semua bisa ngomongnya kayak begini pakai kaos doang. Jadi lu mau ngebangunin trustnya gimana? Nggak bisa lo show off lagi. It's all about this and action. Action. Ya kan? Ya. Jadi di new normal itu
orang dituntut menurut gua berkarya, bro. Berkarya. Dan karyanya dia menjadi makna dan value buat dia. Dan gue tambahin bos, karyanya harus konsisten. Nah itu bro, itu Betul. yang penting bro. Karena banyak orang itu ababilpreneur, ya kan? Iya. Nggak jelas. sekali. Ya kan? Gue konsisten di kartu kredit walaupun gue bisa apapun bisa gitu kan. Cuman susah. Gue mau ngajarin. Gue ini udah tersesat di jalan yang nikmat. Gue ngomong bro. Ya, udah tersesat di kalimat-kalimat nikmat ya kan. Nikmat. Iya. Kenapa? Ya kan, gue pernah ngajarin orang ya kan, gue bikin bisnis mastery ya kan, bikin internet marketing. Tetap yang ditanyain kartu kredit bos. Ya udahlah, gue di situ terus aja lah. Betul bro. Justru gue lagi pelan-pelan shifting. Kalau gue pribadi pelan-pelan lagi shifting untuk apa namanya, Pak Budi. Welcome Pak Budi. By the way tadi Roy ada salam dari Pak Subiakto. Oh iya, siap. Apa namanya, ya gue sekarang lagi shifting yang tadinya gue sangat dominan banget di entrepreneurship, dominan banget, meskipun gue udah ikut politik kayak HIPMI dan sebagainya, tapi warna gue sangat entrepreneurship. Gue sekarang lagi shifting ke personal growth, guanya. Jadi entrepreneurship gue tetap jalan, cuman gue sekarang lagi dalam tahap you make your living and you make your life. Banyak orang itu terpaku cuman make your living. Tapi dia orang lupa to make the life. Jadi yang tadi lo bilang, yang orang gemar seminar, gemar ini, gemar itu. Jadi at the end of the day, ini Roy kapan bikin e-commerce War 3 online? Jangan bro, online ya. Kalau online boleh lah. Ya. Gue bikin e-commerce War 2 itu satu event hilang mobil satu bos. Rugi pak, ya kan? Rugi pak. Tuh, dengan 6 sampai 8 speaker. Sekarang gampang, kalau sekarang kan gampang bikin online itu gampang sih ya. Ya cuma kan begini, sekarang ini kan sama ya kan kayak bikin event ya. Ya kan kita nge-live seperti ini kan sebenarnya udah, ini kayak orang ikut seminar tiap hari loh bro, ya kan? Betul. Kita harus, jadi kalau teman-teman yang memang seminar, lu harus mencari konten gimana caranya stand out gitu loh di depan banyak orang, itu beda gitu loh. Nah, ini kompetitif kan? Jadi sekarang momennya jadi kompetitif. Terus lata, kayak lo bilang, banyak PT berubah jadi yayasan, ya kan? Iya. Sekarang banyak orang berubah jadi speaker, bro. Bagus lah. Nah, untungnya di dalam kondisi sekarang ini, itu yang namanya ilmu bertebaran secara murah meriah, menurut gue. Jadi kalau orang nggak pinter mengambil momennya untuk belajar, karena semua di-accelerate. Pandemik ini memang krisis bro, dunia. Tapi ini juga natural percepatan akselerasi transformasi teknologi menurut gua. Tapi orang kalau nggak ngambil momentum ini dengan baik ya susah. Nah, jadi gini bro, gua mau nambahin, lu kan ngomong tentang ilmu ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi kadang-kadang ketika you join seminar apa segala, sekarang itu sebetulnya tidak zaman Anda itu beli ilmu. Ingat ya. Halo Pak B, apa kabar? Ya kan? Ya, jadi ingat ya, sekarang itu nggak zaman orang itu beli ilmu, ya kan? Pak, gua ikut seminar beli ilmu. Saya ngomong, goblok, gua ngomong. Ilmu tuh gratis di YouTube, dia apa? Itu salah satu follower Pak B kan saya itu kan, di channelnya Pak Subianto itu kan ilmu semua itu isinya kan? Iya, betul. Jadi kayak gini kan kita kasih daging semua bos. Tapi sekarang, jadi ketika lu join sebuah kelas workshop itu sebenarnya sudah bukan cari ilmu lagi, ya kan? Tapi lebih condong nyaring ilmu. Mana yang cocok buat lu, ya kan? Mentransformasi dari ilmu itu untuk menjadi skill, ya kan? Itu yang terpentingnya kan di situ, bos. Jadi itu sebenarnya ketika you join workshop itu bedanya seperti itu deh. Jadi buat teman-teman ketika belajar, belajar, tapi kan kamu harus bisa mentransform itu into your skill. Sometimes orang cuman belajar doang, cuman sekedar tahu ilmu ini tahu nggak tahu, ini tahu nggak tahu.
tapi lu kok masih struggle bos, bayar angsuran kok masih susah, ya kan jadi aneh. Iya, betul. Ya, nah. Dan jadi emang itu udah menjadi apa ya? Itu udah menjadi epidemik. Dan begini teman-teman, ya jangan ini bro, hati-hati bro. Ini pas gua topiknya nyambung ya. Banyak sekarang orang ejakulasi dini hanya gara-gara dapat ilmu bagus. Iya. Ya kan? Wih, gua dapat daging, tapi nggak dipraktekin, bos. Iya. Ya, dia ejakulasi dini tanpa hasil gitu loh. Udah orgasme dulu, wah gua dapat daging, tapi nggak dipraktekin gitu loh. Kemudian dia cari daging lagi, wah ini bagus dicari daging lagi, tapi nggak dipraktekin lagi, bos. Jadi dia begitu dapat ilmu tuh kayak orgasme, ya kan? Orgasme, tapi do nothing gitu loh, bos. Benar. Yang terjadi akhirnya apa, teman-teman? Orang itu kolesterol ilmu. Gua ngomong sekarang banyak orang kolesterol ilmu gitu kan. Ibarat kata lu makan protein tapi lu nggak latihan, ya kan kolesterol lama-lama itu kan. Iya. Nah, that's the point. Jadi teman-teman juga hati-hati ya kan, dengan zaman yang banyaknya ilmu, lu jangan sampai kolesterol ilmu, bro. Ya kan? Lu dapat apa, gue praktekin lah minimal 1, 2 lah setiap omongan, 2, 1 itu praktekin. Iya. Nah. Iya. Anjay, elgalukasi diri. Ya, memang gitu. Karena kalau nggak kasih bahasa yang begitu, kadang-kadang nggak kapok-kapok sih. Nggak mudeng. Nggak mudeng gitu kan. Betul. Jadi apalagi pencari yang ilmu sonon tiap hari seminar. Ya sometimes itu penting praktek, bos. Jadi kalau kita percaya kan, gue percaya ya. Justru gue bilang begini. Ilmu itu bisa dibilang adalah kalau lu pernah bayar mahal ilmu, lu akan menghargai ilmu itu gitu loh, bro. Benar. Kalau lu nggak pernah bayar mahal itu ilmu ya kan, lu akan ya masuk tahu tapi do nothing gitu loh. Benar. Nah. Tapi kembali lagi bro, orang itu kenapa melakukan itu karena dia punya mindset shopping kan bro ya? Iya. Kebiasaan shopping, ya kan? Kebiasaan shopping, kebiasaan buka marketplace, nyari-nyari barang di sort yang paling murah, ya kan? User experience-nya begitu-begitu aja ya kan? Gitu-gitu aja ya. Nah, sekarang fundamentalnya apa yang perlu diperbaiki agar orang itu tahu, oke, gue harus belajar ilmu A, dan gue harus jadi bagus di ilmu A. Sedangkan dia saat niat mau belajar itu baru levelnya ingin tahu, kayak ngelihat cewek, wih cantik, dibayangin dia nih, kalau jadi pacar gue oke nih, wah asik nih, kalau gue pacarin, terus kalau gue ajak jalan-jalan, misalnya bla 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 ya, bahasa kasarnya, tapi dia belum ngehit untuk kenal sama tuh cewek, baru dia ngebayangin itu, dia nengok ke sini, wih itu juga cantik tuh, boleh juga tuh, ngerti nggak? Nah, jadi gini bro. Itu gimana caranya dia bisa memfokus? Nah ini pertanyaan bagus nih kan. Gimana caranya, banyak orang begitu ya. Kata kuncinya adalah apa? Bersahabatlah dengan yang namanya masalah, bro. Oke. Ya. Jadi kalau perlu lu nggak punya masalah pun lu nyemplung di masalahnya orang itu kan. Nah, ketika lu nyemplung masalah, lu punya masalah kan, mau nggak mau ilmu yang lu pelajarin akan lu pakai semua kan, bro. Betul kan? Ya, makanya kan kalau gue kan cicilan itu motivasi kan. Kenapa? Begitu kita kena masalah jeder, waduh cicilan banyak nih, kacau nih, wah. Akhirnya kan ilmu seminar itu kan diterapin semua nih. Wah, kalau gini gimana ya? Ini gimana ya? Cari yang begini gimana ya? Kan itu langsung kepake semua itu ilmu yang kita belajar berbulan tahun-tahun yang lalu itu digali semua, bos, keluar semua. Kalau nggak ada masalah, ya nggak bakal keluar, bro. Jadi kadang-kadang walaupun Pak Jaya Setiabudi, jadi walaupun Pak Jaya Setiabudi masih udah tidak menggunakan the power of kepepet, tapi gue rasa gue ngomong ketika kepepet ya kan, itu kesempatan kita untuk belajar, bos, ya kan? Betul sekali. Wah, gue gini. Naluri dan natural insting kita langsung jalan gitu ya? Iya, naluri kita langsung jalan. Betul sekali. Gue simpel gini ya bro, gue cerita dikit ya, personal experience ya bro.
Gua kan pernah ngomong sama lu bahwa gua itu males ngurusin keuangan, laporan keuangan. Gua pernah kan Iya, di workshop betul. ya kan. Gua nggak males laporan keuangan tuh, nggak ngerti, nggak dong gitu kan. Jadi walaupun Iya. kita ngomong pas kartu kredit, tapi kalau baca laporan keuangan tuh blank bos, ya kan? Iya. Gua taunya, nah akhir tahun 2019 kemarin ya kan, tiba-tiba bini gua ngeluh, ya kan? Gue mau bayar cicilan bank kok nggak bisa. Kaget gue. Hah, perasaan lu biasa-biasa, ya kan, biasanya kan lancar kan, nggak bisa di mana kan. Iya. Wah, Iya. langsung bos, dah sini keuangan gue handle semua, dah, ya kan. Jadi akhirnya bahkan gue bikin itu laporan keuangan. Dari yang nggak bisa bikin laporan keuangan sampai belajar laporan keuangan, nggak ngerti Excel, belajar Excel, bikin rumus bos. Itu dalam waktu seminggu sampai akhirnya sekarang rumus gue tuh lebih bagus daripada karyawan gue yang S2 bos. Oh. Itu Jadi, itu adalah ilham dari sahabat dengan masalah ya. iya, jadi kita itu dipaksa untuk bisa gitu kan. Kadang-kadang dengan sebenarnya ketika ada masalah ini kan kita itu dipaksa untuk bisa gitu. Jadi sebenarnya this is the time Anda yang sudah dapat ilmu dari seminar-seminar mana-mana, sekarang kan lagi masa perang nih. Ini waktunya lu praktekin ilmu lu semua gitu loh. Jangan. Tapi banyak orang masih punya mental block, bro, Roy. Masih punya mental block. Gue ini punya kafe. Sekarang kafe gue mandek. Gue nggak ngerti digital. Gue nggak ngerti online. Gue harus mulai dari mana? Ya begini bos. Ya itu makanya kan orang kaya itu kan minoritas bos. Kita nggak Dengerin bisa, ya guys. ya kita nggak bisa merubah piramida kehidupan bro. Yang namanya di atas itu pasti lebih kecil daripada yang di bawah kan. Yang goblok itu kan pasti banyak bos, ya kan? Banyak. Ya, lebih banyak di mana-mana itu sudah. Bahasanya itu, bukan yang goblok, bro. Ya? Yang males lebih banyak, bro. Nah, bukan yang goblok, yang itu kan males. begini nggak bisa dibuat piramida kayak begini. Itu yang pinter banyak itu kan nggak bisa. Itu namanya melawan takdir Tuhan itu bos. Itu melawan takdir Tuhan ya. Jadi piramida seperti ini yang pinter ya memang di sini bro. Nah tinggal lu tergantung lupa berarti nggak bisa lupa. Kemauan yang beda adalah kemauannya. Tiap orang itu pinter. Jadi loh. Jangan berbicara kamu bodoh, jangan berbicara kamu lelet, ya kan? Kenyataannya adalah apa? Nggak ada ceritanya orang di Indonesia yang goblok bahasa Indonesia, ya nggak, bro? Betul. Emang ada di sini yang goblok bahasa Indonesia? Kan nggak ada, kan? Nggak ada. Nggak ada namanya di Inggris orang goblok bahasa Inggris, nggak ada, bos. Artinya tidak ada orang pinter sama bodoh, bos. Betul. Males. Dan di Indonesia juga nggak ada. Tapi nggak ada orang goblok yang nggak ada juga orang yang goblok ngutang nggak ada bro. Semuanya jago ngutang. Jago loh karena itu. Tapi nggak ada yang ngajarin. Itu natural bos. Itu sudah apa ya bisa dibilang itu udah auranya itu bangkit bro. Tuh apalagi gini loh. Jadi apalagi orang-orang yang berdarah panas. Gue ngomong ya kan orang-orang yang berdarah panas. Lu kalau suka percepatan, you love speed, ambisi lu gede ya kan. Lu ngomong anti riba itu kayak macan mau makan sayur, bro. Tahan sampai kapan lu? Udahlah. Lu macan, lu tuh takdirnya macan, tapi lu vegetarian kan. Nah, lu mau tahan sampai kapan kayak begitu, bos, ya kan? Beda kalau orang-orang yang jadi kan orang-orang kalau yang cold blood ya kan. Jadi contoh carinya safety, ketenangan, apa segala kayak gitu udah jangan berutang lah. Nah sakit jantung lah ya. Tapi kalau orang-orang yang udah hot blood gitu kan, ya kan? Itu pasti percepatan, itu salah satunya ya utang. Itulah kenapa kita daripada kalau kita nggak bisa ngelawan ya kita nikmatin aja, bro, gitu kan. itu apaan tuh 20 bank sisi gua udah gua bungkus, maksudnya udah lo tutup. Ferdinand, Febi. Kelihatannya udah di cut loss itu, bro. Kalau dibungkus tuh udah di. Oh, di cut. Malah udah di cut loss. Ya bagus lah, berarti lo udah jadi vegetarian, bagus lah. Oh, bagus lah ya. Jadi gini, bro. Nanti kalau pengen daging lagi, kita pergi lagi. Iya ya. Jadi kadang-kadang gini, bro. Kita kalau gua di komunitas ya, kan gua punya komunitas ya, lu tahu ya komunitas gua kan.
you know lah, unik-unik Yeah. lah, orangnya itu unik-unik lah ya. I know. Ya. Yeah, I Jadi know. ada yang putih, ada abu-abu, yang hitam. Kita itu harus ngomong itu sesuai dengan lingkupnya dia. Kalau dia hitam ya kita berbicara dengan dunia hitam, abu-abu ya abu-abu, putih juga putih gitu loh. Terus gue tergantung. Gue kumpul sama orang gereja, gue bicara ayat gitu kan. Gue kumpul sama santri, gue bicara ya kan, bicara ayat. Vegetarian lah ya. Tapi kalau gue sama orang hitam ya bicaranya ilmu hitam, bos. Betul sekali. Itu namanya adaptasi, bro. Nah ini Oke, so gimana bro? Ya. sebentar bro, gue mau nanya. Kan kita tuh, gue sama lu itu tipikalnya ada kemiripannya dari sisi apa ya? Dari sisi ambition mungkin ada perbedaan, tapi mungkin yang kemiripannya tuh dari sisi wise-nya ya. Nah, tapi banyak orang itu kan butuh proses untuk ngerti tentang wisdom. Yes. Jadi kayak lu bilang, semua itu dimulai dari kan experience itu menciptakan wisdom menurut gua. Yes, betul. Tapi knowledge, jadi knowledge kayak misalnya oke, nggak ada salahnya kok. Jadi kayak waktu gua setahu-taunya gue tentang dunia keuangan dan sebagainya, gue tetap begitu gue bareng sama Bro Roy, ngobrol sama Bro Roy, gue mendapatkan new perspektif, new angle. Tapi kalau orang itu nggak punya wisdom, itu angle yang tadi lu ngomong di sisi grey itu kan bisa dianggap putih kalau orangnya santri. Kalau orangnya dulu dia bisa anggap black, ngerti nggak lu? Jadi setuju. Ya, jadi kan kembali lagi gimana caranya. Satu lagi siapa ya? Satu lagi Sunil Tolani. Oke. Satu lagi siapa gue nggak tahu deh. Anyway, kan ada, lanjut. Ada Om Sunil. Nanti di follow ya. Di follow bro. Lu bisa share 3 tip nggak sih begitu orang itu pertama dia dapat, karena problemnya orang itu dapat duit itu kan faktornya tuh di sininya tuh dungunya gini. Misalnya, Bro Roy, gue pinjam dong 100 juta, misalnya gitu ya. Terus lu kasih gue 100 juta, kan lu kasih karena lu trust gue dong. Iya. Lu trust Sunil punya capability untuk balikin. Right? Bukan Sunil punya aset yang, lu punya, first thing itu Sunil punya capability untuk balikin. Iya. Nah, tapi kan the problem is, kalau Sunilnya nggak punya wisdom, Sunilnya nggak punya ilmu, Sunil tuh begitu dapat pinjaman dari lu tuh di belakangnya itu I got free money. Iya. Benar nggak? Yes. Attitude lah itu. Itu yang terjadi kan? Attitude. Begitu you got free money, you feel nggak responsible, and then you start spending. Iya. Nah, apa Bro Roy bisa share? Itu tipsnya begitu lu tuh terima duit, mau itu lu terima duit dari kerja keras lu, mau lu kebetulan menang lotre, mau lu kebetulan dapat facility dari bank dengan bunga yang sangat-sangat rendah, pokoknya special deal lah atau apapun. What do you do first in your mind when the money is in your hand? Ya, jadi begini ya, kalau kita punya duit dulu ya, jadi yang susah itu orang kalau nggak pernah jatuh, bos. Ya, lu tahu api panas tuh dari katanya, atau lu coba sendiri, ya gitu aja. Kan lu coba sendiri kan? Coba sendiri. Panas ya kan? Coba sendiri. Walaupun lu bilang katanya lu jatuh, jangan percuma. Jadi ketika kita berbicara, sometimes kita itu menasihatin orang itu percuma karena dia nggak pernah nyoba sendiri. Udahlah biar. Nah problemnya adalah kalau kita berbicara rugi, bos, ya kan? Api itu panas ketika kita pegang, pelajarannya selesai, bro. Ya udah panas, nggak usah dicoba deh. Kenapa? Kelihatan jelas. Lu kalau kita berbicara rugi, ya kan? Rugi itu bentuknya kayak apa? Kan nggak ada, bos, di sini. Abstrak. Rugi itu kan cuma laporan keuangan minus atau kan dalam kurung kan. Nah, rugi itu baru bisa menjadi kenyataan ketika kas di perusahaan lu kosong, tagihan lu masih banyak. Dan kemudian lu ke pressure dengan adanya debt collector, baru lu paham rugi itu seperti apa. Jadi ya. Nah, jadi kalau kita berbicara secara wise apa enggak, ya jadi gini. Bedanya gini, bro. Kalau gua nasihatin orang, ya, gua nasihatin orang itu kita beda gini ya.
Kalau orang awam nasihatin orang awam, ya, dia akan selalu menasihatin dari perspektifnya dia. Misalnya, ya kan, saya orang awam ya, gue orang awam ya, lu tanya ke gue, bos, gue punya masalah kartu kredit, bros, solusinya gimana? Karena gue punya pengalaman macet, maka gue akan nasihatin lu, udah bro, macet aja, nggak apa-apa, gue aja macet nggak apa-apa. Itu adalah perspektif orang awam. Ya, nah, sama kalau lu kayak Anda tanya nasihat keuangan sama orang temen lu apa segala, dia akan menjelaskan sesuai dengan perspektifnya dia. Kalau gua orangnya lancar, gua akan nasihatin lu beda lagi, bro. Udahlah bro, jaga nama baik bro, ya kan? Kalau kita nanti macet gimana kan, kata orang apa segala kan beda kan? Nah ini nih, karena orang Anda bertanya pada orang awam. Tapi kalau kita as an expert, ya kan, gua selama ini kan orang bertanya ke gua kan as an expert, ya. Gua akan menjawab, kita akan menjawab sesuai dengan kondisinya dia. Makanya gua tanya, penghasilanmu berapa? Kemudian pengeluaranmu berapa? Kemudian inimu bagaimana? Gua gali dulu, bro. Gua gali dulu, gali dulu. Nah, akhirnya kadang-kadang ketika faktanya adalah penghasilannya di sini, pengeluarannya di sini, bro. Nah kalau udah kayak gini kan, ya sudah cut loss. Gua ngomong cut loss, kenapa? Ya kan? Karena kalau lu diterusin tambah gede gitu loh. Dengan kita berbicara kan, kadang-kadang kan gue melihatnya kan gini, bro. Nomor satu, kita lihat kondisi keuangannya seperti apa, kemudian kita lihat skillnya dia seperti apa, kan kelihatan deh, bro. Orang kita ngobrol tuh kan udah tahu kan tingkat intelektual dia, mentalnya seberapa, intelektualnya dia seberapa, itu kan dari cara ngomongnya sebenarnya udah ketahuan gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa ngomong lu orangnya goblok, ini apa nggak juga kan, kita juga harus nggak enak juga lah. Tapi kan kita dalam, ya kan kayak gua Sunil, karena kita kenapa kita udah biasa lihat orang kan. Lu jadi gua aja lihat orangnya dari kalimat pertamanya udah tahu ini skillnya seberapa, ilmunya seberapa, itu udah kebaca semua, udah kayak The Matrix gitu loh kan. Kita lihatnya udah data gitu loh. Nah, makanya cuman kadang-kadang begitu kita saking cepetnya nganalisa tek, dan kadang-kadang kan orang tanya di DM, bos. Ya kan? Lu gimana Pak gini-gini? Ya, kan gue juga males mau menjelaskan kronologis chapter 1 2 3 kan. Ya udah lu macet aja gitu loh. Jadi maksudnya Pak, setelah gue analisa scan ya kan, rapid test ya kan, di rapid test. Wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa. Lu cut loss dulu lah, ya kan? Itu karena cara terbaik. Tapi kalau yang bisa, ya jalanin dulu. Gua selalu berbicara di situ. Jadi jangan dikira kita itu ngajarin orang macet gitu. Jadi itu yang penting. Saya ngomong pasti tergantung lawannya dulu, kepada siapa gitu. Pernah ada ya kan bro, ya kan, Sapam. Gue punya murid ya Sapam. Gajinya 12 juta, cakep kan? Lu Sapam gaji 12 juta lu. Itu tapi gila banget, baru denger 500 juta bro. Sapam itu ya bro? Iya, gaji 12 juta, utang 500 juta, kartu kredit. Gila gak tuh bro? Nah, jadi dia itu udah gulung, gali lubang tutup lubang itu ada 4 tahun. Wow. Nah terus kalau orang sudah model kayak begini, terus kita mau nasihatin kayak apa bos? Kalau nggak macetin, ayo. Kita lihat udah nggak ada jualannya Sapam, ya kan? Punya karyawan, ngurus karyawan satu aja nggak becus. Ibarat kata utangnya udah pakai leverage, tapi skillnya, timnya, salesnya nggak ada leverage-nya. Ya the best way ya kan loss bos. Betul. Nah, tapi kan ketika orang ngobrol, banyak orang yang ngobrol ke kita, ya kan? Gue bisnis gini. Oh ya udah bisa, masih bisa gitu loh. Nah cuman biasanya yang tingkat intelektualnya tinggi apa segala ini kan cenderung silent bos. Iya. Yang kayak gini kan kadang-kadang nggak mau ngobrol di sini, nggak mau kan, kita maunya ketemuan private apa segala gitu kan. Iya. Dan dia nggak mau dipublikasi gitu kan, bro kan. Kalau orang join kelas ke gue private kan gue nggak bisa publikasi bro, namanya siapa bro? Betul. Ya, artis pejabat ada yang kayak gitu kan. Nah kalau yang seperti itu kan, nah tapi yang kayak gitu-gitu itu nggak kelihatan bos, under the surface. Nah yang newbie yang bermasalah-masalah itu di atas gitu kan. Makanya orang kalau melihat gua kayak kiranya, ini pangsa pasarnya kayak
Roy Sakti itu barbar gitu kan. Karena ngelihatnya di situ semua, bro. Dia nggak ngelihat klien-klien kita yang private. Kalau yang private kan dia nggak mau publikasi. Outer look-nya. Sebenarnya kelasnya Roy Sakti itu bukan barbar. Kelasnya Roy Sakti itu ngebangunin kita dari tidur. Itu yang gue rasain. Jadi ngebangunin kita dari tidur tuh artinya kita tuh dibuat sadar bahwa lu tuh kalau udah salah mengelola keuangan, jangan lo lanjutin, lu perbaiki dulu. Itu yang gue tangkap ya waktu gue ikut lo ya. Jadi kalau cuman sekilas doang itu kayak outer look-nya doang ya memang itu seksi part-nya yaitu seolah-olah gila gue masuk sini gue bisa diajarin, tapi banyak ya, kembali lagi setiap orang yang menerima masukan dari lu kembali ke pola pikir dia dari kecil, dia itu cenderung pesimis atau cenderung optimis. Kalau cenderungnya pesimis yang ngambilnya hal-hal yang gimana gitu kan. Dan itu memang udah nggak bisa lo kendaliin, bro. Itu di luar kontrol lo. Karena lo kita udah aja lah. Kita ada yang tanya kan, Pak Jaya kan bilang, bos, lu kapan lu tobat gitu kan? Lu jangan jahili aja. Gue ngomong, lo Pak, kalau saya bertobat, saya nggak ngajar. Sekarang yang jagain di neraka siapa? Itu orang yang terprosok itu nggak ada yang nolongin lo, bro. Kan kita itu jadi penjaga neraka, kita ini kan nolongin mereka untuk ke surga gitu kan. Nah, iya betul. Karena memang betul ini, sekali. Nah, karena gini ya, kalau kita berbicara kartu kredit apa segala, kembali kartu kredit apa segala ya. Ya, kalau kita ngomong fakta ya, kita ini fakta ya kan, bukan gua ngajarin jelek atau gua ngajarin apa ya kan. Lu nggak bayar kartu kredit itu bukan perbuatan kriminal loh, bukan perbuatan pidana loh ya, bos. Lu mencuri perbuatan pidana itu loh. Ya kan, kalau kita ngajarin yang pidana, ya gua nggak di sini, gua udah di satu sel sama si Setia Novanto kali ya, kita main cap sadar gitu kan. Nah, nah, jadi sometimes seperti itu. Karena apa? Ya cuman kan orang tidak tahu itu, orang tidak sadar. Orang Indonesia itu kan baik-baik. Nah, ya orang Indonesia itu baik-baik. Ya, lu tahu nggak kebaikan orang Indonesia itu kayak apa? Lu lihat aja, bro. Tanda tangan akad kredit pernah nggak orang Indonesia baca? Nggak pernah. Nggak pernah, ya kan? Itu kalau nggak orang baik. Jangankan akad kredit, bro. Hah? Jangankan kredit, bro. Lo ambil asuransi jiwa aja, lo cuma tanda tangan. Urusannya lo matinya gimana, dibayar gimana, lo juga nggak tahu. Tutup aja. Nah, jadi orang Indonesia tuh orang baik-baik, bro, ya kan? Nah, ada yang tanya, lo Pak, emang salah jadi orang baik? Gak ada yang salah. Cuman satu, antara baik dan bodoh itu tipis itu loh, bos. Nah, itu sometimes dia tidak mau membaca. Dan orang Indonesia itu lebih baik mati daripada ngitung. Itu orang Indonesia, bro. Lebih baik mati daripada ngitung. Oke. Nah, kok bisa kayak begitu ya, lebih baik mati daripada ngitung? Lu coba aja lihat ya kan. Nah, banyak orang tanda tangan KPR nggak dibaca, nggak dihitung. Nah, ketika terjadi masalah, dia mau ngelunasin utang, kena penalti, dikira bank itu zalim, gitu kan? Wah, bank ini tidak adil ini. Saya sudah bayar sekian, kok ternyata bunganya seperti ini. Wah, ini bank kejam ini kan. Padahal bank itu tidak akan pernah memberikan perhitungan di luar apa yang sudah Anda tanda tangani. Betul. Ya kan? Ya itu kan, dia kan lebih baik mati daripada ngitung, bro. Setuju. Loh Pak, saya udah keluar sekian Pak, tapi kok ternyata, nah kadang-kadang buat teman-teman kalau kadang-kadang gini, lu KPR ya, KPR 15 tahun gitu kan, KPR 15 tahun, ya kan, angsuran 2 jutaan per bulan ya kan, lu udah bayar 4 tahun gitu kan, lu kan ngitungnya kan 2 juta kali 12, 24 juta kali 4 ya kan, berarti udah 80 juta gitu ya. Padahal bro, itu kalau lu lunasin saat itu juga, lu paling yang 60 juta itu bayar bunga dulu gitu loh. Iya betul, betul. Banyak orang tidak tahu itu karena tidak. Cuma nggak tahu, orang nggak tahu itu kan, loh perasaan saya udah bayar begini, nah itu. Karena sistemnya yang penting mau terima beres nggak mau peduli, nggak mau pikirin. Emang itu masalah. Seperti itu. Dan
ketika itu terjadi masalah ya itu natural lah ya. Nah, blaming game. cuman kalau yang di sini teman-teman kan lumayan cerdas lah ya. Ya. Karena kalau gua sama Bronil ngobrol ini, kalau orang tidak cerdas nggak bakal bisa paham ini bahasa kita ini. Jadi hari ini serunya nih kalau ngomongin soal hitung-hitungan itu, emang secara DNA, ya, kalau secara kita ngomong kultur kita ya bro, DNA Yes. kita ya. Nah. Jadi kalau DNA-nya Bombay sama DNA Cina itu memang demennya hitung-hitungan. Oh gitu ya. Iya. Tinggal lu punya ilmunya levelnya di mana gitu loh. Kalau lu cuma tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya amsyong. Tapi kalau lu tahu 1 tambah 1 11, ya lu cuan gitu. Oke bro. Ya bro, jadi gini bro, buat terakhir deh, belum ngantuk gua juga. Ya. Nggak, pesen lah buat teman-teman yang di sini ya kan. Gua rasa gimana sih dia untuk mencari ide baru kan? Menurut lo tuh paling bagus tuh mencari ide itu karena kan lo orangnya kreatif banget bos, lo tuh visioner banget. Lo kasih bocoran dong, kira-kira arahnya ke depan tuh yang menarik itu tadi kan udah dikasih setengah bocoran nih. Tolong setengahnya lagi dikasih lah buat teman-teman ini diulang lagi. Jadi yang namanya industri, jadi gini, kita harus kembali ke harafiahnya. Yang namanya manusia itu tidak akan luput dari tiga hal. Yes. Yaitu dia pasti tetap akan butuh pakaian, dia tetap akan butuh yang namanya makanan, dan dia tetap akan butuh yang namanya atap. Right? Tandang pangan papan. Tapi yang ketiga, tapi yang sekarang ada tambahan baru itu keempat bro. Dia harus memiliki skill. Skill. Skill ini penting, kenapa? Karena dia punya source of survival-nya dia, itu dari skill. Karena pada saat, kalau kita ngomong worst case scenario terjadinya critical event, di mana seluruh ekonomi ke reset, kalau kita ngomong teori konspirasi, ini didesain untuk mereset ekonomi dunia, misalnya gitu. Nah, itu yang hanya akan jalan itu adalah sistem barter. Artinya, what I can do for you, and what can you help me. Lu hanya akan value gue dari sisi itu. Jadi kalau ngomongin soal industri spesifik, industri yang apa yang akan terjadi, bro Roy, gue undang lu juga tanggal 29 gue lagi live sama Pak Yuswo Hadi. Gue mau kupas tuntas. Gue mau kupas tuntas. Dan gue hari tanggal 29 ini memang gue design in such a way. Tanggal 29 gue ajak Pak Yuswo Hadi live ngomongin tentang new normal. What is new normal? Right? Tapi tanggal 30-nya ada satu Dr. Boy Bayu, dia adalah dosen juga, dia adalah profesor juga akan ngomongin topik yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Jadi gue pengen nih teman-teman dapat dari 2 angle gitu. Yang satu dari strategic management banget, yang satu dari consultant banget. Jadi dapat dua point of view yang bisa ngebuka pola pikir kita. What next? Jadi topiknya tuh sebenarnya what next. Bukan udah bosan ngomongin tentang APD, kemanusiaan, everybody is jual masker gitu ya. Iya. Sekarang jual masker kacau bos. Harganya hancur bos sekarang masker bos. Nah, gue kasih lo contoh apa yang gue lakuin bro. Jadi waktu masker di Indonesia mendadak lagi banyak masker kain, gue langsung kirim sekitar 5.000 piece ke US bro, ke temen gue, jualan di Amazon. Karena di Amazon masih $1.92. Lumayan lah gue cuan bro. Iya. Cuman kalau sekarang udah kacau bos, masker udah gocengan bos. Iya, jalan-jalan banyak yang jual tuh. Gue belinya goceng. Gue belinya goceng, tapi gue bisa jual di sana seharga 35.000. Iya. Itu lintas negara. Ya itu gue cuma ambil iseng-iseng doang. Tapi maksudnya itu adalah sebuah simple thinking. Lu lagi di Indonesia, tapi lu nggak lagi lihat lu kejebaknya semua di sini gitu. Tapi lu nggak tahu bisa dijual di US loh, bisa dijual di India loh, bisa dijual di mana loh istilahnya gitu. Jadi lu nggak harus cuma nyangkut di sini aja kadang-kadang. Nah ini teknologi bos.
Ini ilmu yang penting, Bos. Gua selama ini masih terpaku di Indonesia aja, Bro. Nah, itu kalau bisa lintas negara, cakep tuh, Bro. Teman-teman kalau mau ngecek Bro Sunil, namanya Sunil Tolani. Sebenarnya di sisi sini kalau nggak salah, ya kan ini ada kan tinggal dilihat. Ada profilnya Roy Sakti, ada profilnya Bos Sunil gitu kan. Itu ada profil Cina sama profil India, lu tinggal pilih aja deh. Dua negara terbesar populasi, bro, bahaya. Nih. Aduh. Dah. Anyway, jadi gue undang juga nanti teman-teman, plus Roy, gue undang lu specifically untuk tanggal 29 gue akan remind lu lewat WA. Ya. Perlu banget lu denger karena insight-nya Pak Yuswo itu bagus banget, banget. Kan dia udah bikin ebook, lu pasti ikutan di grup, pasti udah dapat lah ya ebook yang kalau nggak nanti gue kirim juga. Siap. Nah, cuman kadang-kadang kan yang ditulis sama orang yang ngomong kan lu dapat auranya beda, bro, dan cara ngomong beda, bro. Problemnya buku itu antara yang penting dan tidak penting, capitalnya sama, Bos. Paling cuman bold doang gitu kan, ya kan? Tapi kalau begini kan ada yang ditekenin, ada yang ditarik, ada yang biasa aja gitu, bro. Oke, teman-teman, saya rasa begitu dulu deh. Lumayan nih kita 2 jam nih. Oke, thank you so much. Sama-sama. Thank you so much, Bro Roy. Soon kita bikin webinar bareng Arli ya. Siap. Thank you, bro. Pak Bi, iya ada suhu tuh Pak Bi. Salam Pak Bi. Ya. Take care.